Coba, surga itu kan bukti ridho Allah. Neraka suhtu Allah. Allah kan sekarang sudah wujud toh. Wujudnya Allah nunggu surga apa enggak? Enggak kan? Dan ridho Allah itu sekarang juga terjadi. Suhtu Allah juga sekarang juga. Mbok buru sekarang, mbok dicari sekarang. Ridho Allah mbok dicari sekarang. Yaitu seperti doa-doanya Syaikhul Qadir, ilahi ridhoka matlubi. Ilahi anta maksudi wa ridhoka apa? Matlubi. Ya karena ya ilahi. Ya sudah, berarti benar-benar dimulai sekarang. Sehingga kayak saya sendiri, nak umat ilmu hakikatku, kayak aku apa ibadah haji kayak kesuwen. Apa mulang sampean ya kesuwen. Enggak sesuk apa mergawe ya kesuwen. Mergo paling banter logikane ngeten. Misalnya saya dari rumah, semula Mustafa Ruhin goblok-goblok namno ibadah. Iku kesuwen. Kesuwene ngeten. Engkok mulang ning Ruhin wis kasil mulang yo golek ridane Allah. Padahal mulai saya niat juga sono ridane Allah. Saya melangkahkan kaki ya wis ana Allah sono ridane. Sehingga mulane Kanjeng Nabi ngendikan niatul mukmin khairun amalihi wis niat wis amal mergo kontrake sampai pangeran sing wujud terus. Setiap detik, setiap saat, setiap khotbah, setiap langkah wis kontrake be Allah terus. Jadi ya misalnya rasidul lah ora apa-apa, mulang Ruhin rasidul ora apa-apa, pengen kek dhewe Ruhin rasidul ora apa-apa. Mulane cara Kanjeng Nabi wong niat apik ra sida tetep ganjaran mergo kontrake sampe pangeran Allah ya sujud. Sedekah ben sing sida paham. Iku wis ditulis sida. Paham. Ben sampean ngerti sirine hadis kenapa niat saja ditulis ganjaran karena niat itu artinya orang sudah mengkontrakkan diri, mengikat diri dengan Allah yang setiap saat wujud juga. Dan saat itu juga wujud. Jadi kamane kados kula misalnya kepengin haji. Gusti berhubung haji perintah jenengan nggih kula kepengin. Tapi saya sekarang juga mulai ibadah. Ya, mulai apa? Ibadah karena saya tahu boleh haji ya ridane Allah. Sekarang juga ya ridane Allah. Dari ridane Allah dalam konteks sekarang mungkin saya ngajar, mungkin apa Ruhin nyabari melarat dan mungkin terus begitu itu ada terus. Ujung-ujungnya kepen suga, kepen sudako diridani pangeran kan begitu. Lah zaman ke melarat, ya ono carane diridani pangeran, sabar ngempet. Mau sono juga, jadi rasa kesusu paham kan? Jadi itu memang begitu, orang hakikat tuh enggak pernah kesusu. Itu jenenge wal asri demi waktu. Jadi semua waktu itu padat dengan amal. Mergo zaman kiri untuk ridane Allah lewat jalur sabar. Zaman sugih untuk ridane Allah lewat jalur sedekah ikhlas. Paham nggih? Zaman bingung diusir bojo ya misalnya ya lewat sabar. Zaman bojo mesra ya lewat rahmat. Pokoknya ono terus. Sehingga wal asri ini padat. Innal insana lafi khusr. Manusia selalu rugi illal ladzina amanu kecuali saat itu dia iman, saat itu dia sholihat. Jadi kalau orang hakikat maknanya ya kecuali saat itu dia iman, kecuali saat itu dia sholihat demi waktu. Demi waktu ngenteni soben kan terlambat paham nggih. Iku nak oleh maknane wong napa? Hakikat. Dan itu rumah sakul wis cerdas. Karena dari awal ilmu hakikat dianggap kastanya di atas napa? Syariat. Paham nggih? Makanya kata hikam, nikmat tertinggi itu nikmatul ijad. Dengan kita wujud saja. Jadi Adam itu membelenggu. Tidak ada itu dadekno kita ora iso bersak. Tapi dengan kita wujud, kita iso melok nyekseni kekuasaane Allah. Sebuah piye bentuke, sebuah piye kadare dengan kita wujud melok nyekseni kekuasaane Allah. Dan itu sing disebut walladzina amanu wa amilus sholihat terusé ulaika humus siddiqun wasyuhada'u inda rabbihim. Orang-orang sing iman mesti dengan sendirinya jadi syahid, jadi saksi. Makanya Allah kalau ngitung saksi di Quran mulai mata kita, hidung kita. Yauma tasyhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu. Itu semuanya, mulai lesan, mulai apa semuanya. Mulane kula wujud ki seneng. Piye wae kula wujud Gusti iso nyekseni kekuasaane jenengan. Lah sing perkara kan ya juga gara-gara wujud durakani pangeran. Lah iku mulai perkara. Mulane ngendikane Kanjeng Nabi, kenapa itu hebatnya Rasulullah. Makanya saya yakin bahwa Rasulullah itu juga pengajar ilmu hakikat. Tentu karena Nabi cara ngajarnya tidak melahirkan kesesatan kayak kasusnya Husain Al-Khallas dan Siti Jenar. Sebetulnya sederhana. Kenapa Nabi bilang Sayyidul Istighfar itu dunia tidak dimulai dari kata astagfirullah. Sayyidul Istighfar dimulai Rabbi, Allahumma anta Rabbi. La ilaha illa anta khalaqtani. Bukan dimulai dari kata istighfar. Kata Nabi, istighfar terbaik itu lafadznya ini. Allahumma anta Rabbi, jenengan pangeran kula. La ilaha illa anta, ora ana pangeran kecuali jenengan. Anta Rabbi, jenengan pangeran kula. Khalaqtani. Pokoke piye jenengan kadung gawe kula. Resikone gawe kadang kula nggih maksiat niku. Jadi piye wae madun maksiat, rukin maksiat piye mergo kadung di munggo ora ono ya ora maksiat. Jadi kamane pangeran yo rada keteror, waduh. Istighfar model neror.
Iku dari sarah-sarah hadis kok ono piye wae maksiat itu perkara wujud. Meskipun piye wae taat ya krana Jadi saya cerita sebab pangeran. Gusti, piye wae jenengan kadung gawe kula. Tapi harus jujur. Makanya orang-orang yang pernah maksiat itu harus jujur kados kula. Nak niru kados kula. Dia istighfar itu jujur. Malah kula boten seneng. Muni astagfirullah kula boten seneng. Itu nanti menjadikan orang itu pesimis dan hubungan dengan Tuhan itu negatif. Kesane kita hanya dosa saja. Kowe nak wiridan asura ping 100 kula boten cocok. Ping 1000 boten cocok. Mun sampean kula ijazah, piye wae iki hadis sahih. Kata Nabi itu sayyidul istighfar, istighfar terbaik. Harus dicatat itu dawuh Nabi itu istighfar terbaik. Kalau sampai astagfirullah saja itu nanti kalau jenis-jenis orang yang kuper atau yang pesimis, ya Allah Gusti dosa tok kula tentunya dosa tok. Kapan kula saged jenengan tampa tobaté? Sehingga dekne bayangno pengenan tampa tobaté ya kangelan tenan. Terus dekne oleh istighfar nganti nangis sawangane wujude dekne penting. Padahal ya orang penting blas dikenang. Kula kepengen golek ridane Allah lewat itu. Biar orang tuh terlatih dekat Allah di mana saja dan kapan saja. Itu saya itu ingat dawuh Bapak. Ya lah, wong nganti ning pasar gawe warung, nganti dagangan ora sanging kepingine gak nyolong. Lho wong ora kepengin nyolong karo ajarane sapa? Ora ana ajarane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, ibadah terbaik itu apa?" Nabi jawab dagang. Kata ulama-ulama nafsiri maksudnya ora kok kudu dagang, nyatane Nabi kadang jawab ajiro ahsani. Maksudnya ngene lho Nabi. Piye wae cek tani cek dagang itu bentuk perlawanan terhadap golek rezeki lewat maling. Paham ya? Paham ya? Dan itu bagian dari syariatnya Rasul. Jadi setelah kita ngaji kayak begini, langit bumi diciptakan untuk manusia, manusia diciptakan kanggo ibadah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi desain bumi ya, desain bumi yang ada air, ada api, ada tanaman, ada beberapa aneka ragam sebenarnya didesain untuk kepentingan manusia. Tapi manusia roe mangan tok, ngombe tok dan sebagainya. Jadi sing mari Allah murka. Padahal sebenarnya Allah bisa didekati saat kita makan, saat kita ke WC, bahkan saat kita jima. Mulane Nabi itu sampai ngendikan pas jima ya ono dongane bismillah wa jani ibn setan maroza tanah. Ape mangan ya ono dongane. Ape ning ngising ya ono dongane. Ini bukan urusan donga. Bentuk ketergantungane manusa sing pilihan mbek Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulane itu diekspresikan Abdul Qadir, nafas mlepuk Abdul Qadir dan saya pernah menjelaskan di sini. Dan ini yang menjadi masalah bagi orang-orang tertentu, terutama Muhammadiyah Wahabi. Tapi saya jelaskan di sini. Mereka wong anu yang mau cetok tapi ora paham. Niku ya padha wae. Si Abdul Qadir tahu ngendikan gini dan itu mlepuk kesane itu nubuah. Kesane napa? Nubuah. Fawwah ma akal tu hatta qila li bi haqqi alaika kul. Wa ma syaribtu hatta qila li bi haqqi alaika isra. Jadi Abdul Qadir. Aku lho orang tahu mangan. Nak nganti untuk titah kok pangeran. Hei Abdul Qadir, atas namaku kowe saiki mangan. Dan saya tidak pernah minum kecuali ono titah ke pangeran. Jadi Abdul Qadir atas nama titahku kowe kudu ngomong. Kesannya kan nubuah. Wahyu itu kan sudah terputus zaman Nabi Muhammad. Tentu ketika Abdul Qadir ngeklaim ada wahyu, kesannya Nabi Abdul Qadir buat. Penjelasannya adalah ya kayak penjelasan saya tadi. Kanjeng Nabi baca apa saja itu bismillah. Mau makan yang kelihatan mudah juga baca bismillah. Karena orang kayak Rasulullah, kayak Abdul Qadir Jalani, sekedar makan ngambil nasi, itu tahu betul bahwa yang menggerakkan tangan saya ini Allah. Enggak ada artinya saya ingin, tapi Allah tidak menggerakkan. Semua fasilitas yang saya pakai itu Allah. Sebab itu saya bisa makan itu ya bismillah, karena pertolongan Allah. Nah, maksudnya Abdul Qadir sebenarnya hanya begitu. Dia itu tertanam sekali betapa tidak mudahnya makan kecuali karena pertolongan Allah. Betapa tidak mudahnya minum kecuali pertolongan. Kalau kita kan minta pertolongan Allah itu misalnya setelah ada gempa, ada tsunami baru minta pertolongan Allah. Karena nganggepe iku sesuatu sing hanya Allah yang bisa. Tapi nak mangan rasa Allah wis iso. Perasaan enggak? Lah iku sing mari sirik kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun kula terangno niki kaitan makna hakikat niki kitab hikam niki kitab hikam sekali. Kalau dalam adat pesantren biasanya itu kalau anak-anak yang sudah bisa baca Fathul Qorib, Fathul Mu'in itu boleh ngaji ihya, artinya sudah dibolehkan ngaji ihya. Yang dianggap kastanya sudah tinggi.
Tapi masih dilarang ngaji hikam karena dianggap lebih tinggi lagi. Jadi rawan wahdatul wujud, rawan apa? Wahdatul wujud. Pemenang yang sumpek-sumpek malah jadi ini gitu sendiri, sing campur nanti duit barang. Tapi saya atas nama ilmu tetap memberanikan kadang-kadang kalau mau hikam memiliki supaya ilmu itu tidak terputus meskipun ini termasuk ilmu hakikat. Ya supaya tidak terputus saja. Kalau terangkan. Pemaknaan orang hakikat itu beda dengan pemaknaan orang syariat dalam banyak hal. Terutama orang syariat itu biasanya janggal sekali dalam memaknai hakikat. Misalnya ini contoh yang kalau contohnya yang mudah-mudah dulu. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Kita kalau maknanya itu yang standar ya kullu syai'in disekabiane perkara itu halikun mesti rusak. Illa wajhahu kecuali zate Allah. Tentu persepsi umum atau di kitab-kitab syariat entah itu Syarah, Jalalain atau Sawi atau kitab apa saja pokoknya kitab syariat. Mesti gambarannya itu kiamat, bumi dan langit hancur. Semuanya hancur dan tentu yang tidak hancur hanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga makna-makna yang lain tentang al-jannah, tentang an-nar, tentang mizan, tentang hisab, tentang macam-macam. Itu pemaknaan syariat. Ya jannah itu nanti, nar juga nanti, hisab juga apa? Kenapa pemaknaan gini ini menjadi jauh dari Tuhan dan menjadi saya katakan tadi jangkal. Mergi ngeten logikane ngeten. Ya logikane ngeten. Teng kitab hikam ini pula itu ada istilah lau asyraka laka nurul yakin. Sebagian nurul basirah la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar takhila ilaika. Dan itu tak ulang-ulang kita mudi-mudi tak ulang. Andaikan cara iman sampean itu punya nurul basirah, punya mata hati. Jadi itu iman diwujudillah. Iman bahwa yang wujud itu Allah, yang wujud hakiki itu apa? Allah. La ra'aital akhirata aqraba ilaika. Kamu akan melihat akhirat itu dekat sekali. Tidak usah kamu menuju akhirat. Kalau akhirat misalnya saya nanti nunggu mati itu kan kesuwen. Misalnya mata itu sudah engkas. Tapi kok ngenteni ning alam barzah, alam kuburan. Ngenteni akhiratnya, ngenteni barang-barang ruhin dan sebagainya. Kan apa kesu? Dan saya kalau ingin mendapat nikmat surga itu nanti juga kesuwen. Kalau saya takut neraka nanti juga nopo. Ilmu yang dipakai orang hakikat itu begini misalnya. Surga itu kan bukti ridho Allah. Yes, surga itu bukti ridho Allah. Sehingga penuh kenyamanan. Karena penuh ridhanya Allah mesti penuh nopo kenyamanan. Neraka itu simbol atau bukti suhtullah. Tentu segalanya tidak nyaman karena ada Kalau masalah surga itu ridho Allah dan neraka itu suhtullah. Loh sekarang tuh masalahnya kan di Allahnya, tuh, bukan di surga dan neraka. Sekarang Allah wis wujud napa dereng? Ampun wujud. Dan Allah pun beraksi napa dereng sampun. Sekarang juga Allah juga punya ridhonya, juga punya suhtunya. Allah sekarang juga punya sifat seneng, juga punya sifat ben. Kalau kamu iman betul punya nurul basiro ya sekarang juga Allah itu adepi. Kowe saiki golek ridhone dan menghindari tidak usah nunggu surga. Dan saat itu juga Anda sudah di surga. Sehingga perasaan ngomong hakikat, ibadah kok ngenteni suben kesuwen. Allah wujudnya saiki. Lho kita ini kan nyembah apa? Apa wujudnya saiki? Kok ditunda suben bodoh tak pinter. Jadi sampean yang di sini itu bodoh semua. Kalau cara ibadah demi ya Anda saiki tobat Muharram nih napa? Tobat. Paham ya? Itu ngerti. Kalau balik ini balik. Kalau surga bukan berarti terus gini, Gus berarti surga yang kayak gambaran di hadis di kitab-kitab berarti tidak ada. Yang bilang tidak ada itu siapa? Wong kayak sampean itu sing ra ono terus. Sing ra ono iku pamahaman, dadi utekem sing ra ono iku ora kok masalah swarga dan apa. Lho coba surga itu kan bukti ridho Allah, neraka suhtullah. Allah kan sekarang sudah wujud toh. Wujudnya Allah nunggu surga apa enggak? Enggak kan? Dan ridho Allah itu sekarang juga terjadi. Suhtullah juga sekarang juga. Mbok buru sekarang, mbok dicari sekarang. Ridho Allah mbok dicari sekarang. Yaitu seperti doa-doanya Satul Qadir, ilahi ridhoka matlubi. Ilahi anta maksudi wa ridhoka apa? Matlubi. Ya karena ya ilahi. Ya sudah berarti benar-benar dimulai sekarang. Sehingga kayak saya sendiri, nak umat ilmu hakikatku, kayak aku apa ibadah haji kayak kesuwen. Apa mulang sampean ya kesuwen. Mbok sesuk ape mergawe ya kesuwen. Mergo paling banter logikane ngeten. Misalnya saya dari rumah. Semula Mustofa Ruhin goblok-goblok namno ibadah.
Iku kesuwen. Kesuwene ngeten. Engkok mulang ning rugen wis kasil mulang yo golek ridane Allah. Padahal mulai saya niat juga sono ridane Allah. Saya melangkahkan kaki ya wis sono Allah sono ridane. Sehingga mulane Kanjeng Nabi ngendikan niatul mukmin khairun amalihi wis niat tok wis amal mergo kontrake sampai pangeran sing wujud terus. Setiap detik, setiap saat, setiap khotbah, setiap langkah wis kontrake be Allah terus. Jadi ya misalnya rasido lah ora apa-apa, ape mulang rugen rasido ora apa-apa, ape ngekek dhewe rugen rasido ora apa-apa. Mulane cara Kanjeng Nabi wong niat apik ra sida tetep ganjaran mergo kontrake sampe pangeran Allah ya sujud. Sedekah ben sing sida paham ya. Iku ditulis sida. Paham. Ben sampean ngerti sirine hadis kenapa niat saja ditulis ganjaran karena niat itu artinya orang sudah mengkontrakkan diri, mengikat diri dengan Allah yang setiap saat wujud juga dan saat itu juga wujud. Jadi kamane kados kula misalnya kepengin haji. Gusti berhubung haji perintah jenengan nggih kula kepengin. Tapi saya sekarang juga mulai ibadah. Ya, mulai apa? Ibadah karena saya tahu boleh haji ya ridane Allah. Sekarang juga ya ridane Allah. Dari ridane Allah dalam konteks sekarang mungkin saya ngajar, mungkin apa rugen nyabari melarat dan mungkin terus begitu itu ada terus. Ujung-ujungnya kepen suga, kepen sodako diridani pangeran kan begitu. Nah zaman ke melarat, ya ono carane diridani pangeran, sabar ngempet. Mau sono juga, jadi rasa kesusu paham kan? Jadi itu memang begitu, orang hakikat tuh gak pernah kesusu. Itu jenenge wal asri demi waktu. Jadi semua waktu itu padat dengan amal. Mergo zaman kiri untuk ridane Allah lewat jalur sabar. Zaman sugih untuk ridane Allah lewat jalur sedekah ikhlas. Paham nggih? Zaman bingung diusir bojo ya misalnya ya lewat sabar. Zaman bojo mesra ya lewat rahmat. Pokoknya ono terus. Sehingga wal asri ini padat. Innal insana lafi khusr. Manusia selalu rugi illal ladzina amanu kecuali saat itu dia iman, saat itu dia sholihat. Jadi kalau orang hakikat maknanya ya kecuali saat itu dia iman, kecuali saat itu dia sholihat demi waktu. Demi waktu ngenteni soben kan terlambat paham nggih. Iku nak oleh maknane wong napa? Hakikat. Dan itu rumangsaku luwih cerdas. Karena dari awal ilmu hakikat dianggap kastanya di atas napa? Syariat. Jadi sampean malah enak, jangan ngaji kula enak, dadi mulai koma wis ibadah. Delik-delik kok bojo ben iso ngaji wis mulai ibadah. Enggak apa-apa, menghindari kebatilan demi barang hak itu ya. Itu sudah bagian dari. Ada sampean terima sampean. Tak kula mawon niku wis biasa. Jadi Gus kok amen lunga-lunga. Lah terus piye? Hukume ku piye? Ya. Lha kalau ada cerita. Kiai Arwani top-top kiai. Kiai Quran top-top ra Kiai Arwani. Ini bapak menangi Arwani melarat. Itu kalau beliau ngajar di rumah. Jadi sempat beliau itu ngajar di rumah. Itu kalau bunyainya itu agak kereng. Bawa urusan belanja bawa agak kereng. Cuma pindah di masjid aja. Jadi ya basaria sekali lebih aman. Di masjid lebih apa? Jadi kabeh kiai tahu sok enggak ngaji ning omah ben barokah. Tapi ketika suasana tidak kondusif. Pindah. Momennya ditambah mertua barang dunia. Bujur tahu wis problem. Momennya tambah mertua tambah IP. Mulane mubalek ku PD-PD, mergo pidatone ora ning area terlarang. Tambah PD, mergo ora konangan. Ning areane dhewe bar. Ya nak gadah bojo kudu sakinah mawaddah rahmah dari bojone men sampean. Lah nek kenapa mubalek mlepuk, mergo jauh dari area. Sing ngono tok kuncine. Tapi kalau orang hakikat itu ya gak ngeluh. Ketika bojo grundel kowe rido mek kodok-kodare pangeran ya ibadah. Berhasil melalikan diri ya napa? Akhirnya berhasil ngaji ya napa? Karena Allah itu wujud di setiap langkah kita, di setiap detik kita, di setiap nafas kita. Lah kalau wujudnya Allah di setiap detik kita, nafas kita, kenapa nunggu nanti-nanti? Sebab itu sedekah Rasulullah ketika Nabi ngendikan, ya mulai niat tuh dihitung. Lah wong saiki wong intelektual kabeh. Bagaimana mungkin belum aksi nyata kok sudah dihitung ora roh pangeran, paham ya? Paham ya wong-wong ora roh pangeran. Dadi intelektual iku kudu tobat, paham ya? Bagaimana mungkin niat belum aksi nyata kok sudah di Jadi nak goblok ora rasa di syariat. Nek wis goblok ditulis ning koran dadi buku. Wong goblok kok di syariat. Wong dari awal Nabi ngendikan dimulai niat. Maksudnya niat itu niat amal soleh lillahi ta'ala-nya dari awal transaksinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hingga nyaman. Mari kula ngrasa ibadah. Lah di sini ini kelihatan Nabi sering ngendikan ini yang hadis sahih. Misalnya Nabi ngendikan seseorang itu selalu dalam keadaan salat, maka nanti salat tahbisuhu. Misalnya orang pujian ngenteni kiai ini teko. Nek kiai ini nek sepuh wa ta'awatu ambeng imami kok ngobepil sik bariku ndredeg-ndredeg ra teko-teko. Iku dari Kanjeng Nabi wong sing ngenteni imame teko, iku ya cek salat terus senajan to urung salat.
Ngono Kanjeng Nabi itu tahu dipraktekno jarak. Kanjeng Nabi itu kalau sholat standarnya awal waktu, tapi beliau itu pernah sholat isya sekitar jam setengah 2. Yaqqa sulusul lailil akhir sekitar setengah 2. Itu separuh sahabat sudah turu. Sing Umar menutuki kentong kelontangan. Mantan preman, mantan apa? Preman. Terus. Nah, malahnya akeh kiai sing gak berturu terus sholat ra wudu mergo hadis itu ceritane iku. Mereka ya namun, tapi fasallahu alam yatawaddo. Dari wong fikih. Mergo iku lungguh. Lungguh nek orang geser iku ora apa. Apa dari wong fikih lah, ono-ono ae. Turune sahabat sing gaplek-gaplek ya mlungker. Nek Kanjeng Nabi rawuh santai. Kenapa kalian masih menunggu, Jar? Ya karena nunggu sholat engkau ya Rasulullah. Kamu mulai tadi juga sudah sholat. Karena sampean menunggu demi apa? Sholat. Biasanya kita dicatat sedelok. Mereka nunggu terus sholat. Mau dicatat mulai mau nganti saya itu. Jadi hari ini pahala kamu lebih tinggi. Nabi tenang. Ya memang begitu. Sehingga kalau wal asri innal insana lafi khusrin demi waktu itu tidak ada ruginya. Misalnya saya juga pernah melarat. Rugen ya tahu melarat nganti saiki misalnya. Artinya saat kita melarat kan duwe niat, aku nak sugih be sedekah, aku nak alim pe mulang. Niat dihitung ganjaran. Ketika kamu real, yang sekarang real kan ngadepi kekerean terus kowe sabar ya ibadah. Jika ora kemrungsung aku ibadah ngenteni sugih. Begitu juga yang ingin haji. Ditafsir apa haji, tapi ketika dia ingin sudah ditulis ganjaran, meskipun takdirnya dia tidak sempat haji sampai mati. Tapi per detik dia tetap berdialog dengan Tuhan. Bertransaksi dengan Tuhan. Jadi disebut Quran yastarun. Yastarun itu transaksi. Inna huwa astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Ta'ala itu membeli diri kita. Diri kita itu kata Nabi ini sing asli dawuh Nabi ora dawuh mubalek lho. Ngeling-eling. Ini ilmunya ulama bukan mubalek, harus dicatat. Nabi itu ngitung ibadah. Itu dimulai dari diri kita. Ngendikane pangeran inna huwa astara minal mu'minina anfusahum. Allah membeli diri kamu. Diri kamu itu ya organ kamu, sel-sel yang ada di kamu, saraf-saraf kamu, semua yang ada di tubuh kita. Karena apa? Dalam desain Tuhan dan rencana Tuhan, pikirannya pangeran kemana madun di badok ya gue sujud. Dua lesan ya gue mulang. Mertua dua lesan ya gue ngandani mantu. Mantu ya gue takzim mertua. Semoga dalam desain Tuhan begitu. Sehingga semua organ tubuh itu desainnya untuk taat. Desainnya untuk apa? Taat. Ya, desainnya untuk taat. Sehingga ketika taat itu belum nyata dan orang itu niat sudah dihitung. Apalagi setelah nyata dia melakukan. Potensinya saja baru kans, baru potensi sudah dihitung. Makanya ketika Nabi, ini yang hadis sahih, suatu saat Nabi itu ditamu melarat-melarat. Wes melarat ngenes deh. Kok ditonggo sugih lomo ngenes deh. Wes melarat ditonggo napa? Sugih. Terus matur ya Rasulullah, zahaba ahli dusur bil ambal. Tiang-tiang sugih niku nak moro putih-putih kok nggawa donya gelem sedekah. Yusalluna kama nusolli wa yasumuna kama nasum. Wis ngoten piyambake nggih salat nggih poso. Posone nggih kados kita, salate kados kita. Tapi wa yatasaddaquna bi fuduli amalihim. Tapi mereka punya kelebihan iso napa sedekah. Jadi kamane wong melarat iki ngenes. Duwe rival soleh ditandingi angel. Mergo salate padha. Mulane wong melarat tuh seneng nek ana sugih ra poso. Oh unggul aku. Wong soleh melarat nek disaingi soleh juga ya gak trimo. Wah matane wong ten. Lha iku zaman Nabi ora trimo. Dadi kan terus sowan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kula ditonggo soleh, salate kados kita, pasane kados kita, cuma wae tasodakuna bibuduli apa. Mereka keunggulannya bisa sedekah menjadi duit. Sekarang Kanjeng Nabi itu ngendikan apa perlu ala adlukum, apa perlu kamu saya tunjukkan sesuatu yang kamu bisa sedekah dengan yang kamu miliki. Ya Rasulullah. Itu pertama yang dihitung Nabi itu fi kulli sulama minan sedekah. Setiap sel atau organ atau ros-rosan manusia itu dihitung apa? Sedekah. Itu kan luar biasa. Jadi yang dihitung itu yang fisik, anfusahum, fisik. Fisik kita ini sedekah. Itu yang paham itu orang-orang hakikat. Yang paham itu orang-orang apa? Hakikat. Orang hakikat ini cerita ilmu kelas tinggi ini, tapi tak terang lebih lucu ben paham. Sistem wujud kita, kasus ini bahak wujud. Saya itu dalam penanggalan orang tua saya itu lahir 1970. Makanya tahun baru Muharram ini bagi saya spesial karena saya pas umur 40. Nak waras-waras, nak ora waras jadi paring waras. Ya ini ra waras sampean malah kaya apa. Kalau dalam teori ilmu hakikat, sebelum tahun 70 berarti status saya kan ala Adam tidak ada.
Memang tidak ada itu punya positif gak maksiat. Nggih, jenenge ora ana apa nyelingkuhi sapa, apa ngorupseni apa, apa kurang ajar ambek sapa jenenge ora ana. Ketika agam saya dihilangkan, sifat ketiadaan saya dihilangkan, saya menjadi wujud. Lah itu cara ilmu hakikat. Nikmat tertinggi itu nikmatul ijaz. Nikmat wujud itu nikmat tertinggi. Dengan kamu wujud, maka kita punya mata, punya hati, punya telinga. Dan dengan kita wujud, kita bisa asyhadu, bisa ikut bersaksi. Asyhadu alla ilaha illallah. Jadi dengan kita wujud saja, potensi wujud saja dengan kita wujud itu nyekseni. Ternyata langit bumi digawe Allah. Allah sing gawe aku, Allah sing menciptakan ini semua. Sehingga dengan modal syahadah saja itu orang sudah min ahlil jannah. Andai kan orang itu maksiat seumur-umur tapi pernah baca la ilaha illallah tetap dakhalal jannah. Mbok digodhog kaya apa ning neraka suwe tetap dakhalal jannah. Mergo umpama ning neraka selawase pangeran ya ana salahe. Ya aku mau ngiral hadis qudsi, sak bedik-bedike wong misale umure 100 tahun maksiate ra 100 tahun. Lah kok disiksa luwih 100 tahun ra pangeran napa lho? Betul. Mulane pangeran nak nyiksa ya ana batese wong maksiate wong ya ana batese. Tapi diwalik iki ngoten, ketika ana wong taat mulai bayi taat nganti mate, dilebokno pangeran swarga. Keros bapak mlebu swarga. Dari wong iku nggih ngertos Gusti mesti kula taat ra maksiat sak umur-umur. Iya, tapi ning swarga 80 tahun wae ngene taat 80 tahun riang. Lah ya nak maksiat iku 80 tahun, nerakane 80 tahun ae, tapi nak taat 80 tahun kok swargane ya 80 tahun. Yo kene neraka ae, nek engko bar 80 tahun tak pindah ning neraka wong taat 80 tahun. Mboten Gusti pendapat kula ralat, kula mlebu swarga krana fadhole jenengan. Lah anak iku abadi fadholku. Menawa kena apa wong ning swarga kok abadi, mergo fadhole Allah. Mulane Kanjeng Nabi ngendikan, tidak akan kalian masuk surga karena amal kalian. Tapi kamu masuk surga karena fadlnya Allah. Ada sahabat yang tanya, wala anta ya Rasulullah. Juga tidak engkau ya Rasulullah. Wala ana. Saya sendiri tidak akan masuk surga karena amal saya. Kecuali dikasih rahmat Allah. Orang Mu'tazilah, orang ahli sunnah yang orang-orang syariat berdebat kusir tentang masalah bagaimana mungkin masuk surga tanpa ngamal. Modal fadlnya pengen. Tapi orang sakit cara baca jelas. Nak krono ngamal ada durasinya. Ada apa? Durasinya. Dan itu batas amal kita 80 tahun. 80 tahunnya Mustafa Umat Soleh ya lagi. Ya tahu puber, tahu nakal, tahu kedonyan, meh mate tua ini terus yo malah mau pirang tahun, paham no? Wis ngono cek kumat-kumatan ora stabil. Nyatane ora ana cerita ning swarga, pas saat jaga swarga, eling ra stabil jaga neraka kan ya mboten enten. Ya ora dikocok mbek pangeran ya ora dikocok. Lah, di sini ini orang hakikat lebih benar. Kenapa di surga selawase? Mergo mlebu swarga krana fadhole Allah. Sementara fadhole Allah abadal abad selamanya. Paham ya? Jadi orang hakikat itu cara baca gampang. Nah, kalau begitu, organ tubuh kita ini dengan sendirinya sudah ibadah karena dengan wujud kita bersaksi. Mulane Kanjeng Nabi bersaksi terus. Lho nek wong saleh-saleh pas-pasan kok sampean eling pangeran kan pendak salat, pendak tawaf. Nek Kanjeng Nabi mboten. Kanjeng Nabi semua organ tubuhnya iso dijak eling pangeran. Perkara mangan iki barang sepele bedine naman. Nabi baca bismillahirrahmanirrahim. Setelah makan dia baca alhamdulillah. Mau ke WC itu Nabi juga baca bismillah. Setelah dari WC sesuatu yang biasa, Nabi juga bilang alhamdulillahilladzi adzhabanil adza wa afani. Semua sistem tubuh kita butuh makan, baca bismillah juga ibadah. Kita butuh berak nanti bisa membuang al-adza, piloro. Itu juga nanti dihitung oleh Nabi alhamdulillahilladzi adzhabanil adza wa afani. Sehingga semua proses tubuh yang ada pada Rasulullah semuanya menjadi nopo? Ibadah. Nah, makanya Nabi ngitung, makanya sama ndak usah ngeluh dengan fisik yang sekarang ndak usah ngeluh. Nak kowe ganteng ya syukur paling ganteng. Nak elek alhamdulillah potensi zina rendah. Mergo ora ono sing minat. Paham nggih? Nak jabat ya sing syukur mergo iso amar ma'ruf nahi mungkar lebih luas. Nak ora jabat berarti tidak ada kemungkinan korupsi. Berarti semua harus kita syukuri. Atus kula nu kiye cilik ya syukur, kiye gedhe syukur, sok ben bubar nggih syukur mawon. Kok kula niku wis ndonga mbek pangeran, angger pangerane ora sing bubar nonton kula santai mawon. Terus Nabi menyebut lagi. Yang disebut Nabi itu hal kecil, wa imatatul azam min at-tariq as-sadaqah. Kowe ana kotoran atau ada duri atau apa yang mengganggu di jalan, kamu singkirkan juga napa? Ibadah. Lah itu yang luar biasa Nabi akhirnya ngendikan wa fi buti ahadikum shadaqatun. Bahkan kamu menggauli istri kamu itu juga ibadah.
Padahal suatu yang seks, yang pornografi, yang biologis. Nabi juga nyebut, wa fi buti ahadikum sedekah. Dalam organ buduk kamu itu juga sedekah. Sampai sahabat ada yang tanya, ayati ahaduna syahwatahu wa huwa lahu ajrun. Bagaimana mungkin ya Rasulullah orang mendatangi syahwatnya kemudian dia dapat pahala? Wong urusan syahwat masa untuk ganjaran ya Rasulullah. Tapi apa kata Nabi? Alaisa law wada'aha fi haramin akana alaihi wisrun. Nah dekne salah letak iku kan ya dosa. Mulane bojong sok ben kabeh masuk elek-elek lah ben ahli swarga kabeh. Mergo piye wong lanang ora iso zina nak bar dikeki sing wedok paham. Minimal ada durasi sekian jam dekne ora kuat zina. Dan itu prestasinya sing wis. Makane jare Nabi ku api-api wong wedok sing lanang mari doyan terus. Berarti diterusno gen elek-elek wong wedok. Repot. Nabi itu lho bukan apa-apa karena Nabi ngertine Nabi lho, kawin itu ya tarku zina. Kawin model saiki ra engke-engkean ngertine Nabi nek jenenge nikah ya ghadulil basar wa ahsanulil farj. Istilah aslinya Nabi tentang nikah itu ghadulil basar wa ahsanul farj. Saiki ono istilah sing macam-macam. Bentuk keluarga sakinah mawaddah rahmah. Engko sok ben anak tuwa ben anak ana sing rumah. Pakaian teori. Sing ora anak kowe nganti tuwek sapa? Sing ora anak saleh sapa? Malah do arep-arep matine bapak ya pirang. Wong suka kakean teori, suka kakean apa? Nah dia anak kan enak, anak tua ada sing rumat. Engko iku zaman sugih ora wali wong tuamu, paling nasib pun ndak ra ngono iku padha. Bulan ambyot. Paham ya? Niki ben sampean ngertos. Dengan teori ini, maka surga dan neraka dihitung seperti ilmu hakikat tadi. Paham ya? Jadi ridho Allah itu sudah ada sekarang dan itu nanti dijelmakan surga. Suhtullah sudah ada sekarang tapi nanti dijelmakan neraka. Tapi masalahnya Allah itu wujud mulai sekarang, mulai zaman azali sampai sekarang wujud. Kalau Allah itu wujudnya sekarang, tentu ada ridhonya juga sekarang, ada sutunya juga sekarang. Jadi kalau nunggu nanti terlambat. Nah itu orang hakikat bilang, lau asyraka laka nurul basirati la ra'aita akhirata aqraba ilaika min antar takhila ilaiha. Andai kan nur basirah kamu kuat, tentu melihat akhirat ya sekarang. Maksudnya melihat sutuwah ya sekarang, melihat ridho Allah ngene apa? Sekarang enggak usah nanti. Akhirnya kita nyaman. Mulanya orang sahabat ketika dia di Azerbaijan ditanya, apa kamu tidak kangen Mekah? Wong kamu orang Mekah asli. Sekarang futuhat, Mekah sudah milik orang Islam. Kenapa kamu tidak kembali ke Mekah? Dia jawabnya enak. Aku kalau di Mekah paling banter ibadahku tawaf. Iku yo golek ridane pangeran. Aku ning kene nyebarno Islam yo golek ridane pangeran. Aku ning kene wae. Jika orang-orang hakikat itu ibadah itu per detik per menit tidak terikat oleh ruang dan waktu. Tapi kalau orang-orang syariat memang gitu, ruang sana sholat itu naik di masjid. Tapi Allah tahu betul, kamu yang sekarang sholat di masjid itu akumulasi dari sistem organ tubuh, yang disebut fikuli sulama minanat sudah. Kue iso tok masjid itu mergo sikilem normal, ora stroke. Kue iso mlaku mergo bar mangan. Berarti sing dadekno kowe ning masjid apa? Sistem perut kamu normal, sehingga ada energi. Sistem kaki kamu normal, sehingga bisa jalan ke masjid. Sistem apa saja normal. Dan itu hebatnya Rasul. Makanya Nabi pertama jawab, dalam sistem tubuh kamu minan nafs sudah. Jadi sebetulnya dengan ikut namungan kula nganggep sampeyan iku yo ora wong sepele. Kalau pantas itu tak anggap pali kayak pulau. Gara-gara ini sebetulnya kalau bisa manfaatkan tubuh sampean, yang meskipun bentuknya juga tidak jelas, itu sudah wali. Cuma tingkat sahaja Anda terhadap Allah ini yang rendah, sehingga sawangannya ya mau onggokan daging sing kluyar-kluyur ngono wae, paham nggih. Iku ora kasus sampean, ora kasus kula, paham nggih. Paham. Itu kasus yang sampean alami, tidak kasus saya. Nah, kula ora melok-melok, paham nggih. Aku aja sampai jadi kawula sing model ngoten aku bilang mencari napa dalil. Jadi yang sekarang kelihatan kita sholat di masjid, kita tawaf di Ka'bah, kita wukuf di Arafah, itu akumulasi dari sekian puluh tahun, dari sekian sistem saraf kita, kesempatan nikmatnya Allah yang luar biasa. Sehingga harusnya terhitung mulai itu, paham ya, terhitung mulai. Sehingga dimulai desain kaki juga nanti ibadah karena khotwatin yaktuha ilal masajid, langkah sing moro masjid ya dadekno ibadah dan sebagainya. Sehingga orang-orang sufi itu zaman di rumah ya nyaman ibadah, nanti ketika di masjid dia nyaman ibadah, ketika di Ka'bah dia nyaman ibadah, keluar dari Ka'bah lagi ya ibadah. Orang malah bar haji ibadah enak yo ning Ka'bah, ning Jawa ora enak kabeh. Lha apa pangerane ganti? Utek kok elek. Apa pangerane apa? Pangeran sing ning Ka'bah mek sing dibidukani padha, paham nggih?
Padha. Jadi nak malah ngono malah membeda-bedakan. Jadi sampai di soal memang kita secara syariat harus ke Mekah haji. Tapi setelah di Mekah ya pangerane Ka'bah ya Allah ning Indonesia nggih napa? Ini sama ibadah sama nyamannya. Cuma memang enggak mungkin cara syariat haji kok ngubungi langgar berdoa niku ora. Ya sudah gitu. Engko kenaan panitiane dikomersialno. Utek elek mesti dikomersial. Paham ya? Makanya kata hikam, nikmat tertinggi itu nikmatul ijad. Dengan kita wujud saja. Jadi Adam itu membelenggu. Tidak ada itu dadekno kita ora iso bersak. Tapi dengan kita wujud, kita iso melok nyekseni kekuasaane Allah. Sebuah piye bentuke, sebuah piye kadare dengan kita wujud melok nyekseni kekuasaane Allah. Dan itu sing disebut walladzina amanu wa amilus sholihat terusé ulaika humus siddiqun wasyuhada'u inda rabbihim. Orang-orang yang iman mesti dengan sendirinya jadi syahid, jadi saksi. Makanya Allah kalau ngitung saksi di Quran mulai mata kita, hidung kita, yauma tasyhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu, itu semuanya, mulai lesan, mulai apa semuanya. Mulane kula wujud ki seneng. Piye wae kula wujud Gusti iso nyekseni kekuasaane jenengan. Lah iki sing perkara kan ya juga gara-gara wujud durakane pangeran. Lah iku mulai perkara. Mulane ngendikane Kanjeng Nabi, kenapa itu hebatnya Rasulullah. Makanya saya yakin bahwa Rasulullah itu juga pengajar ilmu hakikat. Tentu karena Nabi cara ngajarnya tidak melahirkan kesesatan kayak kasusnya Husain Al-Khallas dan Siti Jenar. Sebetulnya sederhana. Kenapa Nabi bilang Sayyidul Istighfar itu dunia tidak dimulai dari kata astagfirullah. Sayyidul Istighfar dimulai Rabbi, Allahumma anta Rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani. Bukan dimulai dari kata istighfar. Kata Nabi, istighfar terbaik itu lafadznya ini. Allahumma anta Rabbi, jenengan pangeran kula. La ilaha illa anta, ora ana pangeran kecuali jenengan. Anta Rabbi, jenengan pangeran kula. Khalaqtani. Pokoke piye jenengan kadung gawe kula. Resiko nek gawe kadang kula nggih maksiat niku. Dadi piye wae madun maksiat, rukin maksiat piye mergo kadung di munggo ora ana ya ora maksiat. Jadi kamane pangeran yo rada keteror, waduh. Istighfar model neror. Iku dari sarah-sarah hadis kok ono piye wae maksiat itu perkara ne wujud. Meskipun piye wae taat yo krana Jadi saya cerita sebab pangeran. Gusti, piye wae jenengan kadung gawe kula. Tapi harus jujur, makanya orang-orang yang pernah maksiat itu harus jujur kados kula. Nak niru kados kula. Dia istighfar itu jujur. Malah kula boten seneng. Muni astagfirullah kula boten seneng. Itu nanti menjadikan orang itu pesimis dan hubungan dengan Tuhan itu negatif. Kesane kita hanya dosa saja. Kowe nak wiridan asura ping 100 kula boten cocok. Ping 1000 boten cocok. Mun sampean kula ijazah, piye wae iki hadis sahih. Kata Nabi itu sayyidul istighfar terbaik. Harus dicatat itu dawuh Nabi itu istighfar terbaik. Kalau sampai astagfirullah saja itu nanti kalau jenis-jenis orang yang kuper atau yang pesimis. Ya Allah Gusti dosa tok kula tentunya dosa tok. Kapan kula saged jenengan tampa tobaté? Sehingga dekne bayangno pangeran tampa tobaté ya kangelan tenan. Terus dekne oleh istighfar nganti nangis sawangane wujude dekne penting. Padahal ya ora penting blas. Tapi kalau yang diajarkan Nabi ndak cara ngendikan gini. Anta Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Kula tetep kawulane jenengan. Wa ana ala ahdika wa ajika mastata'tu. Selagi kula mampu kepingine kula nggak anut perintah jenengan. Dan yang saya paling tertarik itu kata gini, Abu ulaka binikmatika aliyya. Cek gendo kaya apa Gusti kula urip teng donya. Cek kula gendo cek napa, kula tetep urip nggawa nikmate jenengan. Jadi tetap melihat positifnya dulu. Misalnya kowe tahu mateni wong, tahu dino, tahu maksiat apa saja. Piye wae kowe wujud. Nak kowe wujud tahu mateni wong, ya iso dosa nyelametno nyawane wong. Kaya kasus Sayyidina Umar. Ya Rasulullah, sebagaimana zaman saya kafir banyak merugikan orang Islam, saya bersumpah setelah saya Islam akan banyak merugikan orang kafir. Begitu juga Khalid bin Walid. Ya Rasulullah, saya banyak membunuh orang mukmin, tapi saya bersumpah setelah saya Islam akan banyak membunuh orang kafir. Begitu juga sahabat-sahabat dulu. Artinya dengan kita wujud, potensi kita saat dosa itu ya iso apik. Jika cara ngendikan Abu laka binikmatika alayya. Piye mawon Gusti kula sowan jenengan tetep nggawa nikmate jenengan. Lho sowan jenengan dalam bahasa ilmu hakikat dimulai sekarang lho ya. Jangan salah paham nanti akhirat oke. Okay? Lho imam kan bahasa ilmu hakikat itu dimulai sekarang juga. Pangeran wujude saiki pentene soben blok paham.
Lho sowan pangeran saiki, paham nggih? Eling-eling iki bakat ilmu hakikat. Aja medun kelas lho, niki wis bakat hakikat. Wong dene mursid. Maksudnya ben gede-gedeke tambah kok aras, paham? Ben ro. Lu sowan pangeran mulai saiki. Sekarang juga kita sudah sowan Allah. Tentu kita kudu ikrar semua nikmatnya Allah yang sekarang juga. Abu laka binikmati kaliya piye mawon Gusti kula tetep balik nikmati jenengan. Status saya wujud ini mergo nikmati jenengan. Gara-gara kula wujud nyekseni wujude jenengan. Akhirnya gara-gara kula nyekseni wujude jenengan nak maksiat yo sungkan Gusti. Wa abu laka bidzambi faghfirli nak pas kula dosa ke jenengan sepuro mergo kula nu salah. Wong wis wujud kok durakani jenengan tapi kudu jenengan sepuro faghfirli. Fa inna la yaghfiru dzunuba illa anta. Sing saged nyepuro dosa namung jenengan. Ora bakal awake dhewe disepuro ta ora penting. Lah kadang orang itu cara berpikir disepuro ta ora ya. Nah disepuro ana gun neraka. Nah disepuro mlebu swarga iku goblok. Enggak ada nabi ngajarkan gitu. Nabi hanya ngajarkan fa inna la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang hanya bisa mengampuni hanya engkau titik. Sudah awakmu ora usah bakas ora penting ora penting mun ngandel. Kenapa tidak penting? Karena tadi dimulai la ilaha illa anta, tidak ada wujud hakiki kecuali jenengan. Saya akan pernah menerangkan di sini. La ilaha illallah itu maknanya orang ana wujud hakiki kecuali Allah. Maknanya kan sederhana gampang. Langit dan bumi itu pernah tidak ada, berarti berstatus adam. Agame langit bumi dimusnahkan oleh Allah dengan langit bumi diwujudkan. Setelah langit bumi diwujudkan juga wujud dalam keadaan rentan. Wujud sing ora hakiki, wujud sing dalam keadaan batil. Karena setelah wujud itu dilenyapkan. Berarti zaman Adam ya Adam sing iso diwujudkan, zaman wujud ya wujud sing iso diadamkan. Lah wujud sing ngene iki tanpa eksistensi, tanpa napa? Eksistensi. Lho bahak saiki wujud, tapi ora roh matine kapan? Ora iso ngatur awake dhewe. Zaman aku wujud ya ora karepku dhewe, engko aku mati kapan ya ora karepku dhewe. Lho wujud model apa ngene? Ora wujud-wujudan. Madun zaman rong wujud ya ora karepe dhewe, berwujud ya ora karepe dhewe. Matine kapan ya ora roh, nasibe piye ya ora roh. Lho wujud ora roh awake. Dhewe iki jenenge wujud-wujud sing rentang. Lah wujud sing rentang disebut wujud imkan. Sing Allah wajibil. Lah nek berhubung kita rentan ya sudah. Lah iku sing dimaksud wong hajat kullu shay'in halikun ila wajh. Hakikate liyane Allah saiki lah wis rusak. Mergo wujud ora iso ngurusi awake dhewe, wujud rusak ta wujud tenanan. Wujud sing wong wujud ora iso ngurusi awake dhewe, ora iso ngurusi eksistensine. Lah berhubung wujud ngene iki wujud iso diadamno, sangka Adam diwujudno dari wong hakikate liyane Allah ora ana kabeh. Maksudnya ora ana kabeh wong kowe wujud-wujud dhewe ora iso nentono awakmu. Zaman wujud ora melok-melok, zaman mati ora melok-melok, swarga neraka ya ora melok-melok. Lah nek ngono mulane nek ape mati ora ana hadis ngajar Gusti kula lebokno swarga. Kon muni Allah. Lah cuma kadang kita ini ngati kita lah nggih tapi swarga ta neraka. Ya aman ngono dipikir. Enggak ada ajaran Nabi mangkana akhiru kalamihi Allah dakhalal jannah. Allah saja atau la ilaha saja orang bakal sawah, paham nggih? Mulane kula yakin saya nanti mati itu dalam kemegahan. Mergo aku naudzubillah tenan sampai aku mati bakal sawah. Anak kula seneng tak ladani bojo kula. Wah, sampe nak mati ngene lho, Dik. Soale mati nek saya dipendem. Nah, jenengan kan niku lho Gus. Santrine akeh ora dikane, ora usah dikandani. Nek bulan berikutnya ngaji prei dia mati ya bar. Asline ayo rapi. Loh, mau cuti sing mulang rugen, juga ning situ. Gampang kok repot. Senengane kok napa? Karena orang hakikat itu tahu wujud yang sekarang itu wujud yang halik, wujud yang rusak. Karena untuk mempertahankan wujudnya sendiri tidak bisa. Makanya orang hakikat mana nih orang wujud hakiki kecuali Allah. Mereka wujud yang saiki madun wujud ora melo-melo. Cara dene oleh milih anak SP saja. Lah apa milih anak bapak sing ora mari sidonya. Misalnya sing santri yo milih dadi anak iki terkenal toh. Lah apa milih anak iki musala penceng. Milih bapake wel ora iso. Padahal kok kecewa iso, lha kurang ajare. Wong milih ra iso kok iso kecewa. Kudune ditampa apa. Oh, iso. Mulane wong bangga mek nasab yo goblok yo keliru. Wong dekne ora sing milah kok, Bang. Loh, dia ditakdir jadi bapak iku ben kiai iki dene sing milah apa takdire pangeran. Takdir dibangga.
Mana kula anak sapa ya bantah. Cuma pangeran ra mentolo ngoten mawon. Tapi kula njen boten bangga ben asak nggih biasa. Anak kula undang kula ya bapak. Lah tamu-tamu bingung, keluarga-keluarga sing biasa nyai. Apa sing dalem anak saya itu bingung. Apa siapa? Latihan apa? Semua angking biasanya nang Mas kula salam cekek. Anak kula ngundang ibu bapak soe awaman nonton makmun. Wong wujud ra hakiki ae. Kullu shay'in halikun illa wajha. Ini kan ngertos. Lah dengan demikian, makanya itu. Kemudian langit dan bumi ngendikane kitab niki, langit dan bumi kabeh ku nggo kebutuhan jisime manusa. Lah jisime manusa iki sing ngebeg-ngebegi langit mbek bumi. Nak rohanine wis sampe pengen. Maksudnya ngeten ngebeg-ngebegi langit bumi. Saiki ana bank pirang-pirang ngebeg-ngebegi gedung, iku yo gara-gara wong ndak butuh utang barang. Ruhe sampean ra butuh utang. Akhirnya Allah gawe buah-buahan, mergo manusa didesain duwe weteng. Paham nggih? Allah gawe bensin, mergo manusa tengane keluyuran nggo mobil. Pokoke pangeran nuruti jisime manusa repot. Napa? Gara-gara wong mangan tanduran, mangan buah-buahan Allah kudu gawe udan, gawe bumi subur, bariku gawe seleb, gawe bensin ruwet. Mulane dari ilmu hikam jisene mung ngel-ngelo pangeran. Jisime manusa ngel-ngelo pangeran. Mulane dari hikam innama wasi akal kaunu min haitsu jismaniyatuka. Sing amen urusan ke donya asline jisime. Ya saiki ayo pangeran gawe apa ya? Gawe buah-buahan go manusa. Tapi konsekuensi dari pangeran gawe buah-buahan kudu gawe udan. Mergo wit iku iso urip nek wonten apa? Udan. Lah go ngalir udan kudu Allah gawe sungai. Dadi kerepotan ngurusi jisime manusa napa? Repot. Sebab itu mungkin sekali sebelum ada langit dan bumi, roh manusia sudah diciptakan mungkin karena tentu roh ini tidak butuh elemen sing jenenge langit dan bumi. Mergo alam roh tentu tidak butuh itu semua. Lalu ketika Al-Quran nak jisim itu cek mintinin. Ya nak jisim sampeyan. Kholaqnal insan itu cek min sol-solin sama emas dan mintinin, tongkol lemah. Tapi kalau roh istilah Tuhan wa nafaqtu fihi mir ruhi, ya istilah Quran mir ruhi. Mulane roh di misteri Tuhan sampai somben. Wa talunaka anir ruh ya kulir ruhu min amri rabbi. Kalau jisim jelas masih minatin. Tapi kalau roh min amri rabbi karena istilah Quran wa nafaqtu fihi miruh. Manusa iku ruhe kok aku ya. Ya cuma sing nerangno Kanjeng Nabi ora dadi aliran sesat. Barang sing nerangno Husain Al-Khalal dadi jenar dadi kasus. Tapi ilmu hakikat ini harus saya jelaskan dan sampean enggak perlu salah paham. Karena memang enggak paham, salah paham ora beda paham. Paham. Lu saya sering ngomong sama yang ngaji saya, Anda boleh berdebat dengan saya, sarannya salah paham. Tapi kalau enggak paham dengan yang paham ya ngaji. Ora paham kok muni salah paham. Salah paham ora padha wae referensine. Ngajine padha wae ngalime udah-udi. Terus debat salah paham macam napa? Ngalime ra bandeng. Gus kula kados boten cocok mbek dawuh jenengan. Mungkin nek eling kula ngeten. Tak takoki lah entuk ilmu ngono sing mbok bantah ilmu sapa iki jenengan ya wis lereni. Malah mriki disebut innama wasi akal kaunu min haitsu jismaniyatuka yang berhubungan dengan alam itu jismaniyatuka tapi walam yasaka min haitsu subutu ruha niyatika. Alam ini tidak bisa memuat kamu dari segi roh kamu. Dari segi roh. Donggen sama tak critani nak kepengin ora pati maksiat teman-teman. Misalnya sing seneng wong wedok ya ora nganti dina, sing seneng nyabu ya ora nganti ngombe, sing seneng mateni wong ya ora usah kekerasan. Alam roh itu mudah sekali taat. Kowe nak seneng cawe wedok, guya-guyu ning kamar wis nikmat. Dadi alam roh selerane sederhana. Pangeran cek pinter gawe wong kok ayune ngono. Ya seneng wis. Di alam jasad kurang ajar, nak ra ngloni ra lega. Bola-balik separi zina tenan alam jasad. Alam roh bojorane gampang, dicatu-atu gampang. Wis guya-guyu kok pengen sadar roh kene butuh diri cukup. Mulane dari Kanjeng Nabi, alam roh ku alam sing dijatuh ati ku gampang. Mergo dekne robbaniyun, bersifat robbani ketuhanan. Gampang sekali. Cumari kurang ngajar tuh alam jis. Gampang. Sama tak critani iki ape bisnis di Jakarta mbek ning Malaysia. Wadah nek ning kono kuli bangunan. Iku sedurunge entuk dhuwit. Nah alam roh wis seneng.
Cita-cita kepengen Malaysia nggak duit agak tuku sepeda motor rabi bunga desa lu sebenarnya. Jadi alam roh gampang syukur. Gue dewe orang tak apa-apa sebenarnya. Tapi nak alam biasa tuh kurang ajar tenan. Mau narantu duit tenan yang gerumun tenan. Rabi orang ngeloni tenan yang ralat gue tenan. Alam biasa tuh ngel-ngel uang. Paham ya? Mana caranya ngomong di kamu alam jasadmu sing rusak gue alam apa? Lalu kalau alhamdulillah, ulama itu yang waras, itu yang kuat rohaninya, dibang jasmaninya. Malah kata sekolah ini kumpul tiang jenjel, dewan jenjel. Kalau nggak dewan di sana, lo biasa dalu-dalu teng terminal Solo, mulai rawong macam-macam, mulai wong nakal, lo lagi santai. Ya kalau pikirannya sederhana, ini gue taruh syariat wong nakal, tapi kalau perlu takal, kenapa jenengan gawe ini? Nah, anak jenengan takal, kalau gawe gunanya apa ya bodoh jelas itu. Ane wiridan paling mati ya subhanallah mau suci jenengan. Kowe ora usah takok kenapa apa gawe lonte, gawe wong nakal, gawe maling. Lah ora takok pangeran kowe napa gawe kowe ora jelas. Fungsine ya ora jelas. Misale ke GR, fungsi kula wong kiai yo ndirekno barang hak, gugurno barang batil. Lah saiki ana sing zina berarti kowe ndirekno barang hak wis gagal to. Kowe yo melok gak? Kowe yo melok napa? Podo gagal ada protes. Lan kalau dari kiai pede, cek wong darani gagal cek orang agar aku cek nak pangeran Allah cara aku ra gagal. Wes matene wong kok itu kula paling aman. Engko tak kaya tiyang jenengan dadi kiai ngoso sukses ora? Ya sukses. Tapi agar aku cek iman nak pangeran Allah cara aku ya ra gagal dadi manusa. Asyhadu alla ilaha enggak di Nabi resmi dawuh ngoten to. Mangko la ilaha illallah mukhlishon bi qalbi dakhalal jannah. Angger wong kok ora gagal dalam bersaksi la ilaha illallah tetap dakhalal. Karena itu tadi, dengan kita wujud pasti bersaksi. Piye wae sistem tubuh kita wujud mereaksi. Mergo ana rasa. Ana rasa artinya bersaksi. Berarti alam kita disebut alam syahadah. Alam sing melok-melok nyekseni keagungane Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harus kita syukuri. Mulane dari hikam nikmat tertinggi adalah nikmat wujud karena dengan wujud kowe iso nyekseni kebesarannya Allah Subhanahu. Cuma alam jisenemi lho sing dadi masalah. Nah alam rohani ku gampang jisenemi. Lho nggih sing butuh nganti kowe diutang akeh ora ngurusi wetengem lho. Rohmu ora butuh utang, paham nggih? Nganti ana wong macam-macam ngloni wedok sing butuh rohem tak jisenem. Padha wong kowe misoi wong ning kamar bolak-balik ya surga. Tapi nek jisem nek rong jotos tenan ralet. Ajane gampang. Wali-wali dhisik ku ya rada kacau. Nak mangkel mbek wong dimpet. Nah dene alami roh akhire gawe hijab lah malah repot. Mergo jotos gak gelem tapi gak ngumpat gak lega. Ngumpate dikonsultasine mbek pengenan dadi hijab. Akhirnya mandi tenan bar musuhe. Wah, wadah wong tenan. Mergo wali ku nak ngumpat dikonsultasikno mbek pengeran. Paham ya? Mergo ora perlu pantes kok wali kok jotosan kan ora. Lah iku asal usule ngono. Mergo hidupnya hidup rohani. Jadi nak kowe kan misalnya wong jusmani mangkel mbek wong mbok parani mbok jotos wali kan ora mungkin. Wong alamin dene gak alam jusmani. Paham ya, terus lewat ngaji ini jenengan kudu syukur. Ini bulan Muharram. Dengan kita wujud saja itu sudah nikmat yang luar biasa. Lalu kalau ingin matur teng kiai-kiai teng daerahku. Lalu anggar berjumatan itu langsung rata wiridan. Dia nak sing wiridan ben wiridan sing ora ya ora kula pun ngomong. Saya bilang sama tokoh-tokoh begini loh, saya itu bukan sombong tidak mau wiridan. Bu ya, kita ini jujur. Yang berjumatan wiridan di monggo. Tapi istilahnya Joko sing berjumatan wiridan ngeling pangeran. Sing berjumatan tengok-tengok jenenge eling pangeran ning jero masjid. Lah sing berjumatan bubar ya eling pangeran ning dalan, paham ya? Paham ya? Jangan katakan yang sekarang bubar kemudian ndak eling pangeran. Aku ya ora potongan wis bubar lah eling pangeran. Mergo ittaqillah ya haitsuma kunta. Padha wae wong di mana ta? Boyo bosok latihan khusnudon. Sabda itu banyak yang nangis. Saya tuh ingin kita ini dilatih dengan bahasa-bahasa Rasulullah. Dulu ketika Nabi itu berjumatan, ketika Nabi faida qudiyati sholatu fantasiru fil ardi wabtahu min fadlillah. Kowe nak berjumatan, bar langsung bubar. Makanya di Mekah itu tidak ada orang wiridan.
Tapi wong Wahabi ya kebablas. Rumangsane ayat fantasiru fil ardi ku ora oleh wiridan, iku ya goblok padha napa? Goblok. Tapi sing bar salat maksa wiridan ya goblok, nek maksa lho, nek karep-karep dhewe ngilangi bingung monggo, ya urusane masing-masing. Mak paham. Loh, tapi kalau yang adil lu kayak saya itu adil, persis bahasanya Nabi. Nabi itu sempat menghentikan ngeten. Siapa yang setelah sholat ini ingin diam silakan. Waman aroda ayan sorifah kalian sorry. Yang ingin bubar, lah ketika bubar dewe pengiran fantasiru fil ardi. Misalnya bar Jumatan, orang yang petani ke petani, ke ladang, sing punya ternak ke ternaknya. Tapi kalau orang itu mukmin kan waqtahu min fadlillah. Ya Allah Gusti kok jenengan ngajiai kula ternak. Eling pangeran, cuma ilinge dekne saiki ning ternak. Ya Allah Gusti jenengan maringi kula pari, ilinge dekne ning sawah. Paham nggih? Lah kula ulama bar anggur Jumatan mulai yo buka sarah Bukhari malah macam meneh. Malah lebih seru. Lho artine lebih seru cerita-cerita tentang Bukhari rak Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi macam-macam. Jadi petualangane wis napa? Wah aku malah nanti mau urusan pari mek ternak. Kelasku para nabi. Lho nek Jumatan sinau teng pondok di depan umum. Kuwi ora bosen sinau. Gak. Walau kira bosan ngurusi sapi ya. Jadi harus dilatih. Cobalah kita ini berpikir secara arif. Sing bar salat wiridan iki jenenge eling pangeran ning kono. Paham nggih? Sing bubar eling pangeran ning kono. Paham nggih? Dan itu bagus, sama-sama bagus, tidak apa-apa. Jadi ketika fantasiru fil ardi waqtahu min fadlillah, Allah disebut. Waqtahu min fadlillah, golek rezekine Allah wae disebut. Sing mari perkara kan golek rezeki, wetengku ben warak, uripku ben enak. Iki sing mari kabeh ku amen bakas weteng be uripku ben enak. Iku ora ana Allah blas, Pak, ora ana Allah. Sing mari kasus kan Allah ora disebut gitu. Ora apa bumine Allah, rezekine Allah ora tau disebut. Paham nggih? Jadi sebetulnya enggak ada masalah. Benar kados kula niku kepengin kula, wong Islam wis pokoke eling pangeran. Ya carane eling macam-macam. Misalnya kados kula macul ora pantes ora di sawah. Berarti macul wong malah gatap. Ape buka toko ya bingung kiai biasa sedekah malah dojo gratisan malah repot. Wong kiai nak di koperasi mesti bangkrut. Nanti si Joko Sungkan dia Gus Kamen bangkrut deh. Oh, ora bangkrut. Nah, aku ikhlas ya berarti aku malah juga ning akhirat tapi ya iku diwarai hitung-hitungan dunia. Nek aku operasiku bangkrut aku ikhlas berarti sugeku juga ning akhirat. Iku nak cara wong syariat, suge ngenteni nang akhirat. Nak cara wong hakikat malah mulai saiki wis suge. Malah lebih gampang. Hebatnya Rasulullah itu di situ itu. Jadi ketika Nabi wiridan di masjid itu yang ikut ya diarani eling pangeran di masjid. Tapi yang bubaran saiki do dagang dan di ternak atau di kebun itu jenenge eling pangeran waqtahu min fadlillah. Allahnya disebut, kamu carilah rezeki Allah. Berarti bahasa yang sebenarnya kan ya dia ingat Allah. Sing ingat Allah model cek-ceker ya kaya madun iku ya ilinge wiridan. Terus sing bubaran yo eling napa? Wiridan. Cuma carane ning dalan-dalan. Malah luwih akeh seksine to. Sak dalan. Napa sak dalan? Wis sampean tak ceritani ya, ini yang kisah nyata, yang ada hadisnya ya. Suatu saat Nabi Musa itu tanya, "Ya Allah, saya ini di surga bersama siapa?" Iya, jarine. Nyongkone Nabi Musa itu ya dia karena levelnya Nabi papan atas ya nyongkone padha nabi ini. Jebule ditujono pangeran itu seorang tukang kayu. Napa jenenge pedagang kayu bakar. Ya saurip-uripe orang itu ngambil kayu di hutan terus didol teng pasar. Yang sulus sepertiga digo ngurmat ibuke, yang sepertiga digo sedekah. Yang sepertiga go modal. Nah dia ini setiap api berangkat tuh roti atau ikan digantung. Mergo ibuke wis lumpuh. Ibuke pun apa? Wis lumpuh. Ya gitu saja ibadah. Nabi Musa karena dia nabi ibadah yo ning masjid. Ada ini ibadah yo mek kayu ning alas, didol ning pasar, sedekah ngurmat ibuke. Bagi Tuhan ya sama. Mencara pangeran juilat lanal ardu kulluha masjidan. Lha itu kan hadis sahih ketika kanjeng Nabi kabeh bumi ku masjid. Bagi orang sing eling pangeran di mana-mana kabeh bumi napa masjid. Juilat lanal ardu kulluha ya dene. Hadise ana kulluha. Masjid. Dadi ra perlu rebutan masjid sing ana tongkate den paham mergo kabeh. Lho kula nate ditakleti. Gus, kenapa ora tau ngimame masjid? Jare sapa ora ada masjid? Tau ning dalan-dalan dadi masjid amne. Malah masjid itu lombok. Mergo dawuh Nabi,
Ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Kabeh bumine Allah hakikate nggih napa masjid. Tentu carane eling wong iki ora kaya Nabi Musa. Dene golek kayu niate anut perintah itu. Mergo dekne piye wae. Yo taknya dia di hatinya tetap Allah. Gusti kula golek kayu mergo perintah jenengan kan birrul wali. Kula dagangan mergo perintah jenengan niku ora oleh maling. Saya itu masih ingat bapak saya. Bapak saya itu seneng marung. Bahkan pada perempuan-perempuan yang secara adat santri tidak nutupi aurat. Namanya wong wedok rokan biasa. Itu banyak kiai yang nganggap bapak itu kontroversi. Zaman bapak. Ketika bapak saya tanya, umumnya kiai syariat nak marung kan muruah itu ora pantes. Tapi bapak itu seneng. Mbok bar dahar ning dalem kok nang dalan itu maruh, asal dhewe kathah di baru. Pokoknya hobi deh. Itu pernah saya tanya. Lah ya leh, wong duwe warung, iku wong sing regani Kanjeng. Dekne nganti dagangan iku mergo yakin nak nyolong haram. Lho darane nyolong haram ku ra ya ajarane Kanjeng Nabi. Ajarane sinten? Berarti ekspresi dagange dekne mulai ngumbah piring, mulai nglayani pembeli iku ya saking kepingine nglakoni syariat Nabi iku untuk rezeki ora lewat nyolong, ora lewat adol awake. Paham ya apa? Iku ya bagian dari syariat Nabi. Lah wong nyangka syariat Nabi pidato ngiyai iku ya iku ya bagian dari syariat Nabi. Tapi orang-orang itu juga dalam syariat Kanjeng. Saya itu harus betul. Dan saya angen-angen ya begitu. Coba sekarang, orang muslim kebanyakan nanti direwangi dagang karena ingin menghindari maling. Lo ingin menghindari maling itu ajaran itu coba. Kanjeng, orang sedang melakukan ajaran Kanjeng Nabi kok kamu kritik hanya karena dia marung. Lan aku bilang yang sedang tarawih nggih monggo karena dia tarawih. Sing saiki adol bakso satpam nggih monggo. Pancen terdiri dene adol bakso satpam. Wong dene nganti adol bakso satpam mergo anut ajaran Kanjeng Nabi nak nyolong ora oleh. Cuma dekne anute lek saiki tolabul halal golek dagangan anutem saiki tarawih nggo kegiatan. Kok ya campur bingung barang nak tarawih dari ayam. Menawa nak tarawih napa? Sehingga ulama itu harus menghormati semua proses sosial ini. Jangan sampai jadi ulama sing apik sing tarawih, nek ora tarawih elek apapun alasannya elek. Lho ke pangeran tapi ngukum-ngukumi. Rumah aku sing pangeran Allah ora kuwe, paham? Pangeran sitok wae, kowe ora usah melo-melo dadi napa? Mane kula pun bolak-balik matur. Kula nu tarawih mesti ana sing ora tarawih. Ya ning omah. Nggih biasa iki kula tunjukno bahwa saya menghormati siapa saja. Paham ya, niku kula terusaken. Dengan sistem begini maka enak semua, sama-sama enak. Jadi jangan katakan yang tidak wiridan di masjid, kemudian kamu katakan tidak ingat Allah. Mulane ini suatu saat Kanjeng Nabi itu sholat. Ketika beliau sholat ini hadis sahih, beliau dengar nangisnya anak-anak. Nabi ngendikan, aku mau sholatku kepengen suwi. Bareng krungu cah cilik nangis tak cepetno. Nak menawa cah cilik iku ibuke melok jamaah. Ketika setelah sholat ibunya itu langsung lari. Nabi ya seneng. Mergo cara Nabi wong iku ya eling Allah. Tentu perintah Allah ning gone ibu adalah secepatnya ke rumah nangisui bayinya. Coba kalau kebaikan kamu pakemkan, sing eling Allah sing tengok-tengok ning musala, sing layu ora. Paham ya? Itu bahaya sekali bagi Islam, paham ya? Mestinya kowe ngomong sing tengok-tengok ya eling Allah, sing ibu-ibu nang mlayu ngurusi bayine ya eling. Cuma eling ning kono iku ning kono, mulane mulai saiki latih. Wong meneh ana dawuh sing berlebihan. Man salah wirid apa akal kirit. Wong sing ra wiridan kaya kethek. Iku omongane sapa? Nak ngene bener sing ra eling pangeran iku pancen kaya kethek, tapi kadang kok kethek nang eling pangeran ta. Kok kethek makhluk apa? Kowe kok ora nak kethek ra eling pangeran. Wah, malah gawe-gawe. Kowe kok ora nak kethek ra eling? Apa kowe paham bahasane kethek? Lah nek paham malah tak curigai kancane. Malah repot ora usah ngono, paham ki ora usah. Rasulullah itu hebat betul, beliau itu gentleman, beliau itu nabi loh, panutan tapi gentleman. Nanti setelah sholat yang ingin wiridan monggo, yang ingin bubar. Karena tidak ada vonis yang bubar dianggap tidak ingat. Terus yang kedua, dan ini termasuk hadis sahih paling populer. Nabi zaman Sugeng sering ngendikan, khairul qurun qarni. Periode terbaik adalah periode saya, itu periode ini Nabi dan para sahabat. Tapi Nabi sempat ngendikan, dan periode itu yang terbaik adalah Uwais Al-Qarni. Uwais sinten? Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu jadi legenda dalam ilmu tasawuf.
Jadi ketika Nabi ketemu Sayyidina Umar, ya Umar, saya ini punya umat yang luar biasa disayang Allah. Dia itu orang yang terbaik di angkatan kamu. Ya. Dia itu orang yang terbaik di angkatan kamu. Dan kalau kamu ketemu dia, fasalim, salam dari saya. Terus dari Sayyidina Umar, terus kula rois putih ya Rasulullah. Dia itu punya penyakit baros, fa'adhabuwah ila qadra dirham. Pokoknya dia pernah punya penyakit baros, terus Allah hilangkan kecuali kadar dirham, fikati bil aisar di sini. Setelah Umar jadi khalifah, ya setelah Sayyidina Umar jadi apa? Khalifah, ya beliau mimpin dengan adil, beliau mimpin dengan bijaksana, dan itu bentuk ingatnya Sayyidina Umar sebagai khalifah. Perlu dicatat, itu bentuk ingatnya Sayyidina Umar pada Allah sebagai khalifah. Anggerono tamu itu ditakok itu, apa ada kamu dari Al-Qarni? Tamu-tamu sing wis potongan raine mencorong dulu dibuka iklabine Mbak Umar. Ya macam-macam ya ana sing mulut ana sing kudisen pokoke ora kaya dadi mati. Dadi walhasil suatu saat tenan Mas Al-Qarni iki sowan teng Sayyidina Umar. Karena wajah-wajahnya simah itu artinya malakah, auranya itu sudah kelihatan. Umar terus didelok sesuai alamat yang diceritakan Rasulullah. Apa Anda Uwais Al-Qarni? Naam ya Amirul Mukminin ya. Sayyidina Umar nangis minta didoakan. Kamu harus mendoakan saya. Tidak ya Amirul Mukminin, kamu itu orang terbaik. Karena kamu pemimpin yang adil. Tidak, kok gelis. Terus akhirnya Umar nganggo jurus pamungkas. Ini yang merintahkan Rasulullah. Dongo. Lah dongane lucu sekali. Ya Allah, jadikan ini pertemuan terakhirku dengan Umar. Wah, malah meriang gitu. Umumnya wong kenal presiden kan bangga. Mereka kenal presiden. Nah, si Umar Al-Qarni jaga problem, jaga hijab. Selama ini kenal saya sama Allah langsung, kenal Umar udah geprok. Saking parah gitu nih. Lalu kulo nganti saat ini gigi ngelatih. Kulo termasuk gigi sing rabaga kenal sinten mawon. Dan saya latih memang saya latih. Tapi yang dicoba ya pengiran. Yono bupati Sukon, wakil bupati di PRRI yo nasib kula ya rada elek. Wis ora gelem cek dicoba. Tapi kalau ya alhamdulillah kok nganggep makhluk gitu. Ternyata apa ini yang perlu dicatat? Umar itu sebagai khalifah, dialah yang bikin acara tarawih. Perlu dicatat, dialah yang bikin acara tarawih. Pertama beliau bikin acara tarawih 20 rakaat itu diimami Ubay bin Ka'ab. Ya Ubay bin Ka'ab adalah sahabat terbaik, termasuk 4 sahabat terbaik dalam hal ilmu Quran. Ini Ubay bin Ka'ab, Abdul bin Mas'ud, Mu'ad bin Sinten, dan Sayyidina Ali. Terus ditambah Utsman dan pokoknya termasuk 4 yang terbaik. Uwas itu buat derek. Ternyata dia hidup di suatu perkampungan pedalaman. Mau angon wedhus, Roil Honam, dia itu angon wedhus. Sauri-uripe angon wedhus sampai tukang adol kayu bakar, digo ngurmat ibu juga sama, digo ngurmat apa? Ibu. Tentu orang kaya ini kan nggak bisa disifati yang eling pangeran hanya karena dia ada tarawih, tidak ikut ke masjidnya kan ya. Toh oleh Rasulullah disifati khairul qurun, orang terbaik. Toh perilaku sosialnya ora tau wiridan, ya ora tau kumpul ngomong di masjid. Dia sendirian ngurmat ibu. Itu menunjukkan bahwa untuk berstatus zakirullah, untuk berstatus ingat Allah, tidak harus dengan format yang kita tentu. Umpamanya kita tentukan. Wiridan lha ora 1000 ora ono gurune. Sing sitok muni 3000. Sing sitok muni gedhe kudu ngene. Iku ajaran konzi. Tidak ada ikatan-ikatan gitu dah. Bahwa guru tertentu punya panduan tertentu ya monggo karena orang itu terbatas sehingga panduannya juga terbatas. Tapi Islam jangan diajak keterbatas itu. Islam harus tetap luas. Larang nak ngomong be mursid. Nak jenengan terbatas aja ajak tiyang to. Nak Islam tetap rahmatan lil alamin. Ora ono Islam rahmatan lil jamaah jenengan mboten enten namanya. Malah Qur'ane ganti menggam. Islam harus rahmatan lil alamin artinya ya jangan kelompok Anda saja. Sing ora kelompokku sanate mung kotek. Nah sing dekne ora mung kotek. Dia dengan mental demikian itu tidak seorang mursyid. Seorang mursyid kudu ora kasut ra drengki. Mestine sing liwat aku ya apik. Sing liwat aku nak gurune luwih apik ya luwih apik. Paham? Nak muni ngono ya meriang. Sing liwat aku ya apik. Sing liwat liyane aku kok luwih apik ya luwih apik. Ya jelas. Artinya biar sampean tahu ya, dari ngaji ini sampean tahu. Langit bumi semua diciptakan untuk manusia. Saat manusia itu ingat Allah lewat proses-proses itu, ya jadi walinya Allah. Jangan dibatasi tadi dengan aturan yang kita ciptakan sendiri. Anu kula mun kodho mbek bojo kula, Dek umpama sampean aku mati. Kok orang mengenang saya hanya karena saya hidup sederhana itu sudah cukup. Ora kepengen dikenal jadi ulama top, ulama alim.
Muskarwan ngalim, serasa dibekas-bekas, jadi kenal diakoni cok ora kadung ngalim terus. Nah, ono sing drengki cok ora urusan, pokoke aku kadung napa? Didrengkani yo kompetisi secara fair kan gak masalah, malah apik to dadekno kompetisi kali. Tapi yang jelas saya ingin dikenang, kalau kepengen golek ridha Allah lewat itu. Biar orang tuh terlatih dekat Allah di mana saja dan kapan saja. Itu saya itu ingat dawuh Bapak. Ya lah, wong nganti ning pasar gawe warung, nganti dagangan ora sanging kepingine gak nyolong. Lho wong ora kepengin nyolong karo ajarane sapa? Ora ana ajarane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, ibadah terbaik itu apa?" Nabi jawab dagang. Kata ulama nafsir maksudnya ora kok kudu dagang, nyatane Nabi kadang jawab ajiro ahsani. Maksudnya ngene lho Nabi. Piye wae cek tani cek dagang itu bentuk perlawanan terhadap golek rezeki lewat maling. Paham ya? Paham ya? Dan itu bagian dari syariatnya Rasul. Kustuban mbek wong ya ora iso. Rumangsane apik mau pengajian tok. Iso pengajian ya baru kaya wong ngono kurun. Malah sampean rapihe terlambat. Wong wis apik cepet sedekah ning jenengan malah jenengan ora sedekah ning mereka, Pak. Malah dhisik mereka. Wingi wonten mubalek tuan kula, pidato cerita di depan umum cerita. Kula niku bae sering pidato lan nak ngaji kula kalian Gus Bak niku kula. Tapi ra ngarah wong mbak-mbak niku nganggep pengajian niku jare ngajine wong cilik. Jarene jujur pidato teng podium. Kula nggih boten teko. Tiang-tiang do cerita sowan kula cerita. Lah ya apik dene nak ijek ngakoni aku gurune ya apik. Tapi dene ra nglakoni fatwa aku. Sekali-kali ibadah sing rapati entuk kuat ta ora. Meriang Gus nak niku. Nah ini betul, ini ngaji betul ya. Jadi setelah kita ngaji kayak begini, langit bumi diciptakan untuk manusia, manusia diciptakan kanggo ibadah teng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi desain bumi ya, desain bumi yang ada air, ada api, ada tanaman, ada beberapa aneka ragam sebenarnya didesain untuk kepentingan manusia. Tapi manusia roe mangan tok, ngombe tok dan sebagainya. Ini sing mari Allah murka. Padahal sebenarnya Allah bisa didekati saat kita makan, saat kita ke WC, bahkan saat kita jima. Mulane Nabi itu sampai ngendikan pas jima ya ono dongane bismillah wa majani ibn setan maruzah tanah. Ape mangan ya ono dongane. Ape ning ngising ya ono dongane. Ini bukan urusan donga. Bentuk ketergantungane manusa sing pilihan mbek Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulane itu diekspresikan Abdul Qadir nafas mlepuk Abdul Qadir dan saya pernah menjelaskan di sini. Dan ini yang menjadi masalah bagi orang-orang tertentu, terutama Muhammadiyah Wahabi. Tapi saya jelaskan di sini. Mergo wong anu yo maca tok tapi ora paham. Niku yo padha wae. Si Abdul Qadir tahu ngendikan gini dan itu mlepuk kesane itu nubuah. Kesane napa? Nubuah. Fawwah ma akaltu hatta qila li bi haqqi alaika kul. Wa ma saribtu hatta qila li bi haqqi alaika isra. Jadi Abdul Qadir. Aku lho orang tahu mangan. Nak nganti untuk titah kok pangeran. Hei Abdul Qadir, atas namaku kowe saiki mangan. Dan saya tidak pernah minum kecuali ono titah ke pangeran. Jadi Abdul Qadir atas nama titahku kowe kudu ngomong. Kesannya kan nubuah. Wahyu itu kan sudah terputus zaman Nabi Muhammad. Tentu ketika Abdul Qadir ngeklaim ada wahyu, kesannya Nabi Abdul Qadir buat. Penjelasannya adalah ya kayak penjelasan saya tadi. Kanjeng Nabi baca apa saja itu bismillah. Mau makan yang kelihatan mudah juga baca bismillah. Karena orang kayak Rasulullah, kayak Abdul Qadir Jalani, sekedar makan ngambil nasi, itu tahu betul bahwa yang menggerakkan tangan saya ini Allah. Enggak ada artinya saya ingin, tapi Allah tidak menggerakkan. Semua fasilitas yang saya pakai itu Allah. Sebab itu saya bisa makan itu ya bismillah, karena pertolongan Allah. Nah, maksudnya Abdul Qadir sebenarnya hanya begitu. Dia itu tertanam sekali betapa tidak mudahnya makan kecuali karena pertolongan Allah. Betapa tidak mudahnya minum kecuali pertolongan. Kalau kita kan minta pertolongan Allah itu misalnya setelah ada gempa, ada tsunami baru minta pertolongan Allah. Karena nganggepe iku sesuatu sing hanya Allah yang bisa. Tapi nak mangan rasa Allah wis iso. Perasaan enggak? Lah iku sing mari sirik kopi. Nggih, sawangane nak mangan rasa Allah wis iso. Lah orang-orang mukmin tentu begitu itu kriminal. Majo mangan tanpa pertolongan Allah ya ndak bisa. Mulane dari wong hati-hati kan nak nyingkat ngono. Quran dikumpulno ning surat Fatihah. Surat Fatihah dikumpulno ning Bismillahirrahmanirrahim. Iki gak trimo. Bismillah dikumpulno ning bak etok. Lho, bak mau titik etok deh. Mergo titik watine nuqtatil wujud. Napa nuqtatil? Titik wujud. Awal dari wujud. Mulai disingkat
Wah iku bi yakunu ma yakunu bi sebab ingsun Allah yakunu ma yakun karena ingsun Allah terjadilah apa yang terjadi. Dengan demikian kuwatu tauhid kuat sekali. Sehingga masalah makan yang sederhana ya bismillah, masalah minum yang sederhana apa? Kalau kita kan tidak minta pertolongan Allah itu kalau ada gempa tsunami karena kita sadar kita tidak mampu. Padahal hakikate fi ilmillah kok manganlah ya mampu, minumlah ya ora. Sehingga tetap butuh bis. Artinya kamu sudah bisa jadi wali lewat jalur-jalur ini. Mangan-mangan tapi bismillah. Tapi weteng nak elek kan tambah mangan tambah gelegean. Jadi sebetulnya untuk jadi wali itu udah harus misalnya ngalim saya kaya kula kaboten ngene niku kerepotan. Kerepotan. Wong critane Nabi wali harus yang mau bakul kayu bakar ya sederhana tapi memang bi aku rumah ya. Mulane ngendikane Abdul bin Mas'ud ma khatautu khutwatan illa wa azunnu alla akhtu wa ukhra. Niku kan suatu saat ada Abdul bin Mas'ud liwat. Terus ada beberapa malaikat yang mengawal Abdul bin Mas'ud dan Rasulullah itu tahu karena beliau muka syafa. Karena Nabi tanya, "Ya Abdul bin Mas'ud, kamu itu punya amalan apa jika para malaikat mengawal perjalanan kamu?" Ya Rasulullah, saya tidak punya amalan apa-apa, tapi mulai kamu jalan tadi dikawal beberapa malaikat. Terus dari Abdul bin Mas'ud, karena saya tidak pernah melangkahkan satu kakiku, kecuali saya tidak pernah yakin bisa melangkahkan yang lain. Jadi kamu ini saking yakinnya nak dia doa dan bergantung Allah. Cek, ya Allah Gusti, jenengan kei kekuatan malih apa mboten cek, jenengan kei kekuatan malih. Jadi setiap langkahnya itu eling pengiran. Lha iku malaikat ngawal. Terus dari Kanjeng Nabi katil, yaitu yang menjadikan malaikat mengawal kah? Kowe pede poyan playon. Wah, pengiran ra ono, kowe bareng rai wali ora ketara. Mulane abot. Ya tapi dilatih. Paham? Dan itu semua barokah wujud. Kita bisa begitu semua barokah wujud. Mulane wujud sampean apapun keadaannya kudu disyukuri. Paham kan ya? Apapun kalau wujud. Nah, kan syukur. Jadi cara hikam nikmatul ijad wal imsad. Al-Fatihah. Alhamdulillah, telah kita simak bersama kajian beliau. Semoga bermanfaat dan barokah. Amin. Terus dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.